Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Soal keluarga Jokowi tinggalkan PDIP dan pilih Prabowo, pengamat mengatakan, mungkin PDIP sudah tak menguntungkan. Satu persatu keluarga Presiden Jokowi mulai meninggalkan PDIP dan berbalik memilih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Berawal dari anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres dan mendampingi capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Kemudian kini ada menantu Jokowi, Bobi Nasution yang telah resmi menyatakan dukungannya pada Prabowo Gibran. Padahal baik Gibran maupun Bobi, sama-sama belum mengundurkan diri dari PDIP, mereka juga belum mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDIP. Anak bungsu Jokowi, meskipun berbeda partai yakni PSI, Kaesang Pangarep juga telah menyatakan dukungannya pada Prabowo Gibran. Hal tersebut semakin memperkuat bahwa keluarga Jokowi kini benar-benar akan meninggalkan PDIP, partai yang menjadi kendaraan politik Gibran dan Bobi khususnya dalam meraih jabatan Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, mayoritas politisi Indonesia menganut politik berdasarkan untung dan rugi. Sehingga jika dirasa tidak menguntungkan, maka akan ditinggalkan dan memilih untuk membuat keputusan politik yang lebih menguntungkan. Memang pikiran politisi kita itu kan rata-rata menganggap politik berdasarkan untung dan rugi. Kalau tidak menguntungkan ditinggalkan, kalau kemudian ada sesuatu yang menguntungkan maka dia akan membuat keputusan politik, kata Adi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Adi menyebut, mungkin saja bagi Gibran dan Bobi, PDIP ini sudah tidak terlalu menguntungkan. Sehingga Gibran dan Bobi lebih memilih untuk meninggalkan PDIP. Mungkin bagi Gibran Rakabuming Raka, mungkin bagi Bobi Nasution dan seterusnya, PDIP sudah tidak terlampau menguntungkan bagi mereka, makanya ditinggalkan, terang Adi. Karena merasa tidak diuntungkan di PDIP, maka Gibran dan Bobi pun memilih mencari tempat lain yang lebih memberikan prospek keuntungan. Misalnya dengan memilih mendukung Prabowo dibanding mendukung capres PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jadi Adi pun menyimpulkan bahwa kalkulasi politik yang dilakukan para elit politik di Indonesia biasanya didasari pada untung dan rugi. Dan mereka mencari tempat yang lain, yang mungkin menurut mereka lebih memberikan prospek. Entah itu prospek politiknya atau lainnya. Jadi kalkulasi politik bagi sebagian elit didasarkan pada untung dan rugi, pungkas Adi. Komarudin PDIP sindir Gibran, berani melawan tapi ogah kembalikan KTA. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengungkap hingga saat ini Gibran Rakabuming Raka, belum mengurus statusnya di PDIP setelah mendaftar ke KPU RI, untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, Gibran tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDIP. Sementara tindakan Gibran sudah berani melawan aturan partai, dan tidak tegak lurus untuk mendukung bakal pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang diusung PDIP. Makanya, masa, kau telah berani lawan kita, tapi tidak berani kembalikan KTA. Hahaha, lucu-lucu saja ini, kata Komarudin. Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Komarudin mengatakan, DPP telah mendelegasikan persoalan KTA Gibran kepada Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Kota Solo. Sejauh ini, DPP PDIP masih menunggu perkembangan informasi dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Menurut dia, Rudi juga sudah meminta dengan baik-baik agar Gibran segera mengembalikan KTA PDIP. Kalau pulang, kembalikan KTA saja. Itu masih lebih soft ya. Itu yang sekarang lagi dikerjakan Rudi, jelasnya. Anggota Komisi 2 DPR ini menegaskan, partainya tidak akan menggunakan cara-cara ekstrim dengan memecat atau memberhentikan Gibran.
Tapi Komarudin membantah jika cara ini dianggap berbeda, ketika memberhentikan Budiman Sujatmiko dari PDIP setelah memutuskan memberi dukungan untuk Prabowo. Dirinya menyadari, jika PDIP memecat Gibran, maka timbul narasi seakan-akan dia menjadi korban dalam sengkarut internal politik. Ini manusia, Gibran pandai menggunakan isu, informasi, playing victim. Jadi lagi cari celah supaya, pokoknya hal yang benar bisa diputar menjadi masalah. Kita tidak mau terjebak dalam cara-cara begitu. Karena itu merusak pikiran generasi yang akan datang, katanya. Demikianlah bagaimana dinasti politik Jokowi melawan PDIP. Komentar admin. Jadi sekarang fix ya, berpolitik bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi hanya sekedar untuk kepentingan keluarga, dan kelompoknya masing-masing saja. Mudah-mudahan dari sini, rakyat Indonesia semakin sadar. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.